Umat Allah yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Romo Agustinus Hutrin SPD, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Kasih Tuhan yang menyembuhkan. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan bersama berdoa untuk kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sumber hidup kami yang maha baik dan maha setia, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, sabda-Mu yang adalah sumber kehidupan kami, yang mengarahkan kami kepada kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Tuhan sendiri, yang mau kami renungkan hari ini. Buka hati kami, utuslah Roh Kudus-Mu supaya mencerahkan diri dan seluruh hidup kami, supaya sabda-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebagai permenungan dengan tema Kasih Tuhan yang menyembuhkan, saya akan membacakan teks Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10 sebagai bahan permenungan kita pada kesempatan ini. Yesus masuk kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan terkasih. Lukas menceritakan kisah Zakeus. Dia seorang pemungut cukai yang kaya di Yeriko. Dia boleh mengalami pertobatan setelah bertemu dengan Yesus. Kisah ini kaya akan makna rohani dan pelajaran tentang kasih, anugerah, dan transformasi di dalam hidup. Kita bisa belajar dari pengalaman Zakeus. Pertobatan Zakeus sungguh menginspirasi kita. Walaupun
Sakeus adalah orang kaya. Dia punya status. Dia merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Kerinduannya untuk melihat Yesus menunjukkan bahwa harta duniawi tidak dapat memenuhi kebutuhan rohaninya. Harta rohani sungguh juga dia rindukan. Maka dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus tidak menghakimi dia berdasarkan profesi atau reputasinya, yang semua orang mengenal dia sebagai pemungut pajak. Justru Yesus melihat hati Sakeus yang terbuka untuk transformasi, untuk perubahan. Hal ini mengingatkan kita bahwa ternyata Tuhan itu selalu siap menerima siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Tidak peduli seberapa buruk masa lalu mereka. Pertobatan Sakeus itu bukan hanya kata-kata, tetapi dibuktikan dengan tindakan nyata. Dia mengembalikan apa yang sudah salah dia lakukan dalam hidupnya. Dia berbagi dengan yang membutuhkan. Pertobatan sejati menghasilkan perubahan nyata. Nyata di dalam hidup dan melakukan perbuatan baik. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Termasuk mereka yang dianggap tidak layak oleh masyarakat, oleh gereja, oleh kita. Kisah Sakeus ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu berdosa untuk diselamatkan oleh anugerah Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih, kita bisa belajar dari pengalaman Sakeus ini. Poin pertama, kita belajar untuk introspeksi diri. Seperti Sakeus, adakah area dalam hidup kita yang perlu kita ubah? Apakah kita bersedia turun dari pohon ego, dosa, atau kenyamanan untuk bertemu dengan Yesus? Karena sejatinya pertobatan itu dimulai ketika kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, Yesus tidak menolak Sakeus. Meskipun banyak orang mencemoohkan dia. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan menerima orang lain tanpa menghakimi. Karena Tuhan itu bekerja dalam hati setiap orang. Dan pada akhirnya kita mau belajar berbagi dan berbuat benar. Sakeus itu menunjukkan pertobatan melalui tindakan berbagi dan memperbaiki kesalahan. Kita juga bisa mencerminkan iman melalui tindakan nyata. Tindakan nyata, tindakan kasih ini yang menjadikan iman kita tumbuh dan berbuah. Semoga kita menjadi orang-orang yang penuh kasih karena sudah dikasih oleh Tuhan dan boleh mengalami pertobatan batin terus-menerus. Tuhan memberkati kita sekalian. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan Mimbar Agama Katolik bersama saya, Romo Agustinus Hutrin SVD, dengan tema Kasih Tuhan
yang menyembuhkan. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akan akhiri dengan berdoa dan mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang mencari dan menyelamatkan kami. Walaupun kami tidak layak seperti Zakeus, bukalah hati kami untuk bertobat dan hidup sesuai kehendak-Mu. Bantulah kami untuk berbagi kasih-Mu kepada orang lain dan menjalani hidup dengan memuliakan nama-Mu dan rela melayani sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian hidup pekerjaan karya pelayanan kita, keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pergumulan kita hari-hari ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.